هيا سمعا بشيرا متكلما. الحياة وهي صفات قديمة بذاته تعالى تصحح له الاتصاف بقدرته وإرادته والعلم والسمع والبصر والكلام. فلو لم يكن تعالى حيا ما ثبتت له هذه الصفات. قال تعالى وتوكل على حي الذي لا يموت. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى وعنت الوجود حي القيوم. Haya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu al-haya. Allah itu Maha hidup. Sifat haya itu sifat yang tetap pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, yang itu semua membenarkan akan sifat-sifat yang sebelumnya. Allah itu punya sifat kudrah. Allah itu punya sifat iradah. Allah punya sifat ilm. Allah punya sifat mendengar. Allah punya sifat maha melihat. Allah punya sifat maha berbicara. Falau lam yakun ta'ala hayyan ma sabatat lahu hadhihi sifat. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat hidup, maka tidak akan ditetapkan sifat-sifat yang sebelumnya tersebut. Kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat haya, kira-kira Allah punya sifat keinginan? Allah punya sifat melihat? Allah bisa mendengar? Kalau nggak ada sifat haya, bisa mendengar? Kalau Allah tidak hidup, bisa mendengar? Allah itu memiliki sifat al-hayyah. Allah Ta'ala dalilnya wa tawakkal ala hayyil ladzi la yamut. Allah mengatakan dalam Al-Quran fatawakkal, maka berserah dirilah kalian kepada zat yang hidup yang tidak akan pernah mati. Kalau semua itu pasti mati, akan meninggal, kan selesai, kecuali Allah, karena Allah punya sifat bakal, kekal. Allah juga mengatakan huwal hayyul la ilaha illa huwal fad'uhu mukhlishina lahu-d-din. Allah juga mengatakan huwa, dialah Allah al-hayyul la ilaha illa huwa, yang hidup, yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Fad'uhu mukhlishina lahu-d-din. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'anatil wujuhi hayyul qayyum. Kemudian yang ke-11 dan yang kedua, Allah punya sifat sam'un wal basar. Maha mendengar juga maha melihat. Wa huma sifatani qadimatani kalimatani bi dzatillah ta'ala yankashifu bihi al-mawjud. Fallahu ta'ala sami'un yasma'u kulla shay'in hatta innahu yasma'u dadiban namlata sawda ala sakhratin malsa' fi lailatil dhulma wa basirun yara kulla shay'in ru'yatan syamilatan tastau'ibu kulla mudrikan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sam'un, mendengar. Tapi mendengarnya Allah tidak membutuhkan sesuatu alat. Kalau kita mendengar membutuhkan kuping apa tidak? Membutuhkan telinga apa tidak? Betul. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sam'un, akan tetapi tidak membutuhkan alat tersebut. Allah juga memiliki sifat yang namanya basar, maha melihat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendengar apapun pendengaran yang tidak pernah terdengar oleh siapapun. Dan Allah pun melihat apapun penglihatan yang tidak dapat dilihat oleh apapun. Allah mengetahui itu semua. Qala ta'ala qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawwarukuma innallaha sami'un basir. Wa qalat idhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Qala la takhaf innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah katakan ketika Allah menyuruh Nabi Allah Musa untuk berbicara kepada Fir'aun, Fir'aun mengatakan qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Nabi Allah Musa khawatir
ucapan tersebut bisa membuat Fir'aun itu nanti murka, marah atau lain sebagainya. Atau Allah la takhaf, kamu enggak usah khawatir. Innani ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, asma'u wa ara, aku mendengar dan juga aku melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sam'un wa basar. Kemudian Allah memiliki sifat al-kalam. Wa sifatun ghaibatun ghaibatun bidaita laisa bi hurufin wala sautin tadullu ala jami'i ma'lumat. Allah punya sifat kalam, berbicara. Tapi kalamnya Allah itu tidak dengan huruf, tidak dengan saut suara. Tadullu ala jami'i ma'lumat, yang mana itu semua menunjukkan kepada semua yang pernah kita dengar. Kita kalau lihat manusia berbicara ada hurufnya nggak? Ada suaranya nggak? Kita mendengar hewan berbicara ada suaranya nggak? Allah Subhanahu wa taala berbicara tapi tidak membutuhkan huruf, juga tidak membutuhkan suara. Qala tawakkalallahu Musa taklima. Allah mengatakan wa kalamullah, Allah mengajar berbicara Nabi Allah Musa taklima, dengan pembicaraan. Wa qala ta'ala wa lamma jaa Musa limiqatina wa kallama rabbahu wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahya. Ini semua ya sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menunjukkan memiliki sifat kalam. Wa idza wajabat lahu ta'ala qudratun wa iradatun wa ilmun wa hayatun wa sam'un wa basarun wa kalamun fakana min tabi'i an yajiba lahu ta'ala hadhihi sifat taliyah. Kalau Allah Subhanahu wa taala diwajibkan memiliki sifat qudrah, mampu, Allah memiliki sifat iradah, mau, Allah memiliki sifat ilmu, mendengar, mengetahui, Allah memiliki sifat hayatun, ya, hidup, Allah memiliki sifat mendengar, melihat ataupun bicara. Bagaimana min tabi'i, maka daripada kebiasaannya ayajib al-ta'ala hadhihi sifat taliyah. Allah memiliki sifat yang kaunuhu qadiran, Allah maha kaunuhu muridan, Allah maha memiliki kehendak, kaunuhu aliman, Allah maha mengetahui, kaunuhu hayyan, Allah maha hidup, kaunuhu sami'an, Allah maha mendengar, kaunuhu basiran, Allah maha melihat, kaunuhu mutakalliman, Allah maha berbicara. Wa hadha 20 sifat tanqasim al-arba' aqsam. Dan sifat yang 20 tadi, ya, sifat 20, apa tadi sifat 20? Wujud, qiyam, maqam, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wa daniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakalliman. Sifat yang 20 tadi itu tanggal sunu ila arba'ati aqsam, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sifatun salbiyah, ay sifatun lisabi ay an-nafi, usumiyat salbiyah li anha nafat anallahi ta'ala ma la yakun bijalalihi wa hiya khamsat al-qidam wal baga wa mukhalafatul hawadith wal qiyam bi nafsi wa wahdaniyah. Sifat salbiyah, sifat yang memang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin tidak ada. Jadi harus, ya. Apa itu? Ya, ada 5. Yang pertama Allah itu kekal. Sifat salbiyah yang pertama Allah itu qidam, kekal. Ya, akidam, maha terdahulu. Yang kedua al-baga, Allah itu kekal. Yang ketiga mukhalafatul lil hawadits. Ya, berbeda daripada yang lainnya. Yang keempat qiyamu bi nafsi, berdirinya Allah dengan dirinya sendiri. Dan yang kelima wahdaniyah. Ini sifat ini kalau tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berhak akan keutamaan keagungannya Allah. Paham enggak? Kalau 5 sifat ini tidak ada pada diri Allah, ya, sifat salbiyah ini mutlak hanya milik Allah, nggak ada yang lain. Kenapa? Kalau ini nggak ada, maka mengurangi keagungannya Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak qidam,
tidak kekal. Ya. Tidak lebih terdahulu. Berarti Allah ada yang memulainya. Paham? Kalau sifat Allah tidak memiliki sifat kidam. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat namanya al-kidam. Kidam itu yang paling lama. Ya, yang paling terdahulu. Sudah dijelaskan kan sebelumnya kan? Nah, itu adalah sifat salbiah. Yang kalau sifat-sifat ini nggak ada, ini akan mengurangi daripada kemuliaan keagungannya Allah. Bagaimana Allah tidak memiliki sifat kidam? Berarti Allah ada pendahulu loh. Ya, Allah akan memiliki pendahulunya dong sebelum Allah. Dan kalau Allah memiliki sifat pendahulunya, walaupun Allah memiliki sifat-sifat yang lain, itu akan menjadi kekurangan untuk Allah. Paham? Akan mengenai kemuliaan untuk Allah. Maka itu sifat salbiah yang tidak bisa dimiliki oleh yang lain. Melihat, ada orang bisa melihat ya? Makhluk ada orang bisa melihat? Mendengar, ada makhluk bisa? Kemudian berbicara, ada makhluk yang bisa? Ya kan? Tapi kalau sifat 5 ini, itu sifat salbiah yang harus ada pada diri Allah. Yang kedua apa? Sifat Allah al-baqa, kekal. Nah, bagaimana kalau Allah mempunyai sifat baqa? Berarti Allah Subhanahu wa taala ada masanya. Ya kan? Ada masanya. Berarti itu mengurangi kemuliaan Allah. Allah juga punya sifat yang namanya mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Berbeda dengan sesuatu yang baru. Semua yang baru adalah makhluk. Kecuali Allah. Jadi Allah berbeda dengan segala macam sesuatu yang baru yang pernah kita lihat. Selain Allah itu adalah sesuatu yang baru, karena Allah itu baqa dan qidam. Kemudian qiyamu bi nafsihi, Allah berdiri dengan sendirinya. Allah punya kehendak tapi dengan sendirinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala butuh ajudan? Berarti Allah tidak memiliki keagungan yang sempurna kalau begitu. Ya kan? Contoh, presiden mulia nggak? Punya kedudukan kan? Orang presiden, mimpin masyarakat. Tapi dia ada ajudan. Dia punya pembantu kabinet menterinya. Artinya apa? Semuanya masih punya kekurangan. Kalau ada kekurangan, andai kata ada kebagusan mutlak, tapi ada kekurangan pada pembantu-bantunya. Kekurangan di pada pembantunya tadi menunjukkan akan kekurangannya pada diri pemimpin tadi. Makanya Allah tidak membutuhkan siapapun untuk membantunya. Qiyamuhu binafsihi. Yang terakhir, sifat salbiah Allah itu adalah sifat wahdaniyah. Ya, apa wahdaniyah? Esa. Gimana Tuhan misalkan ada lebih dari satu? Berarti memiliki 3 keinginan. Misalkan Tuhan ada 3. Berarti memiliki 3 keinginan, sifat iradah. Karena sifat yang dimiliki oleh sifat yang wajib pada diri seorang Allah, Tuhan itu memiliki sifat iradah. Kalau Tuhan yang 3 berarti 3-3-nya memiliki iradah, paham? Memiliki 3 kemauan. Bagaimana akan bisa melangsungkan kebaikan kepada seluruh alam jika memiliki 3 sifat kemauan pada satu atau kepada yang namanya itu Tuhan. Makanya Tuhan itu harus esa. Nah, 5 sifat tadi itu adalah sifat yang ada pada diri Allah, namanya sifat sal. Yang kedua sifat ma'ani. Yang kedua, yang pertama sifat salbiyah, ya. Sifat nafsiyah, yang pertama sifat nafsiyah, kelewatan. Apa sifat nafsiyah? Nisbatun li nafsi aidah. Sifat yang disebutkan kepada zatnya. Ini kelewatan. Yang pertama adalah sifatun nafsiyah, sifat nisbatun li nafsi aidah. Sifat yang disebutkan kepada zatnya. Apa itu? Yang pertama, as-sifatu nafsiyah hiya allati la tuqalu biduniha. Ya. Ai anna wa hiya wahidatul al-wujud. Sifat yang tuqalu biduniha, yang terikat kalau tampaknya. Apa itu? Al-wujud. Nafsiyahnya Allah ada wujud. Itu namanya sifat nafsiyah. Artinya sifatnya Allah itu ada. Itu cuma satu. Namanya sifat nafsiyah, apa itu? Wujud. Kemudian yang ketiga sifatul ma'ani. Sumiyat bil ma'ani li'anna asbatallahu ta'ala ma'ani wujudiyah qa'imatun bidila'iqatun bikamalihi wa hiya sab'un al-qudrah wal-'iradah wal-'ilm wal-hayat wal-sam'u wal-basar wal-kalam.
Wasifatul ma'nawiyah nisbatun li sab'in ma'ani allati hiya far'un minha usumiyat ma'nawiyah li'anha lasimatun ma'ani wa hiya qawluhu ta'ala qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Baik. Ini sifat-sifat ini panjang banget penjelasannya, ya. Nanti akan teruskan di sifat yang tantasimu ila arba'at aqsam. Sekarang kita fikir ketika dalam satu ibadah yang wajib yang harus dengan taharah tadi, maka tidak sah. Maka yang timur wajib iladi bahwa wajib sesuatu yang tidak mensempurnakan sesuatu kewajiban kecuali harus dengannya, maka hukumnya wajib. Hukum aslinya wudu itu adalah sunnah, ya. Hukum aslinya wudu sunnah. Tetapi ketika seorang mau sholat, syarat daripada sholat itu harus dalam keadaan suci, baik badannya, tempatnya, pakaiannya, dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana orang mau sholat kalau badannya belum suci? Nah, cara mensucikan badan ada dua, ya kan? Baik itu dengan hadas asghar atau hadas besar. Kalau hadas kecil maka dengan wudu. Kalau hadas besar maka dengan mandi. Nah, kalau seseorang mau sholat harus terlepas dari hadas. Cara melepas hadas itu dengan wudu. Jika hadasnya itu hadas kecil, tapi kalau hadas besar dengan mandi. Maka yang tadinya sholat tidak ada di dalamnya wudu, tapi ada syarat daripada sholat itu adalah suci, maka hukumnya wudu tadi bisa menjadi wajib. Paham ya? Nah, itu ada 6. Yang pertama adalah an-niyah. Tadi sudah dibahas sama Habib Zaki tentang perkara niat. Ya, karena begitu penting itu innama a'malu binniyat. Yang namanya amal terletak di dalam, bukan tergantung niat, terletak di dalam niat. Nah, niat ini suatu yang paling penting. Ya kan? Apa bedanya orang mencuci muka dengan orang mencuci muka saat wudu? Apa bedanya? Dari niatnya. Kalau orang cuma cuci muka biasa, membasuh muka, mencuci tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, membersih biasa, membersihkan. Tetapi kalau dengan niat, maka disitu terletak nilai ibadah. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Artinya di sini saat yang namanya niat itu terletak saat indah ghuslul wajhi. Dikatakan definisinya an-niyah syai'un muqtarinan bi fi'lihi wa mahaluha qalb wa talaffudhu biha sunnah waqtuha yani inda awali ghuslil wajhi. Niat itu sesuatu, ya, yang dibarengkan dengan perbuatannya. Jadi harus dibarengi perbuatannya. Saya niat hadir majlis tapi tinggal di rumah, diam di rumah, bukan niat. Ya, namanya azam. Nah, sore saya mau hadir majlis, itu azam. Belum dihitung niat, keinginan. Saya niat hadir majlis, bismillah, nawaitul hadir majlis. Dia kendaraan motor, ke jalan kaki atau apapun itu, dia berangkat sampai itu sudah niat. Urusan di jalan, misalkan pakai motor saya niat, tadi pagi cerita. Niat mau berangkat ke acara di Puncak. Tapi dalam perjalanan ada kendala. Dihitung niat ya itu? Dihitung. Ya kan? Kenapa? Sudah ada upaya jalan dari rumah sampai ke Kedung Halang, motornya bermasalah. Nah, itu namanya niat. Tapi kalau misalkan, saya niat mau hadir ke Puncak, tapi tidur di rumah, belum berangkat-berangkat. Ya kan? Terus kena hujan. Terus ketiduran. Bukan niat namanya. Pahalanya juga beda. Kalau itu pahalanya keinginan yang baik. Ya ada pahalanya juga. Ya. Tapi kalau sudah berjalan, itu namanya niat. Pahalanya sama dengan mengerjakan hal tersebut. Niatul mu'min khairun min niatihi, min amali. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Niatnya tadi sudah jalan, walaupun tersendat, itu sudah dapat pahala mengerjakan ibadah yang dituju tadi. Nah, di dalam wudu, peletakan niat itu
ya, kapan? An-niyatu syai'un muqtarinan bi fi'li wa mahal hadal. Niat itu dalam hati, bukan kita ngambil ayat nawaitul wudu'a li raf'il hadathi asghari fardhan lillahi ta'ala. Bukan begitu. Talafuz, mengucapkan niat tadi itu sunnah hukumnya. Tapi niat itu bukan saat diniatkan dibicarakan, bukan. Tapi niat itu saat wa malha inda awali yusri wajhi. Ketika pertama kali air nempel di bagian wajah kita, disitulah terletak niat di dalam. Ada yang mengucapkan untuk memudahkan hati mengucapkan niat. Ada yang lewat lisan, ada yang lewat hati. Jadi mengucapkan itu niat. Jadi kalau lihat orang sholat Allahu Akbar, ujung-ujung kita jangan ente komentar itu orang niat kagak main takbir aja. Ya kan? Karena niat mengucapkan itu cuma untuk memudahkan agar hati ini bisa meniatkan niat tadi. Nanti ambil ayat taruh di dalam kepala kita, ya kan? Baru itu niat dalam hati itu baru nah itu. Nanti ya. Kedua, ketika salat, bukan nanti baru salat ada tiba-tiba bilang gini, usalli fardha isya'i 4 rakatin mustaqbilat qiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Hatinya niat, enggak sah. Tidak. Karena niat itu ketika takbiratul ihram. Maka dalam salat an-niyat itu inda takbiratul ihram. Niat saat takbiratul kapan? Allahu Akbar. Ketika mengucapkan Allah, selipkan niat. Dalam hati usolli fardhu isya minimal. 4 rakaat minimal. Usolli fardhu isya 4 rakaat. Ta'yin. Usolli fardhu isya. Ya, itu namanya 3 cukup. Usolli fardhu isya minimal. Kalau sempurna usolli fardhu isya 4 rakaat imaman atau makmuman. Allah terus pakai Allahu Akbar. Ya, itu niatnya di situ. Bukan sebelumnya. Usolli fardhu maghrib 3 rakaat imaman lillahi ta'ala. Salah. Ini banyak orang keliru nih, masyarakat nih. Banyak orang-orang yang keliru di dalam niatnya seperti ini. Makanya nggak ada lagi nanti ceritanya ketika di akhirat. Ya orang saya nggak tahu, banyak majlis tadi. Kenapa ente nggak ada majlis? Jadi kita mau kalau dulu nggak ada pondok pesantren, nggak ada majlis taklim, ente tinggal di gunung, nggak paham. Ada ente alasan ya saya orang awam, ya. Di mahkamahnya Allah kita bilang ya sekarang masuk di akal dulu. Nah sekarang itu udah banyak majlis di mana-mana, banyak usaha banyak. Ya saya nggak ngerti, ya saya orang awam. Nah, ada majlis lain kenapa nggak datang? Atau ini nggak diterima lagi. Jika besok ente lihat itu salah, ya ibadah itu salah, sudah ada ulama, sudah ada majlis taklim, sudah ada pesantren, ada masih salah. Jangan salahkan. Nggak ada ujian yang seperti orang awam. Yang ada kita memang dijauhkan dari kesolehan tadi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau orang Allah inginkan kebaikan, Allah akan ilhamkan dia untuk memperdalam ilmu agama. Tapi kalau memang udah nggak ada niat kebaikan, ya udah nongkrong, duduk, nggak mau ngaji, ya kan? Nggak bisa begitu. Ini harus dengan benar-benar amaliyah. Ya paham ya? Jadi niat itu ketika air sudah menempel di anggota wahadduhu had batasan orang di dalam wudu wajah, di mana min manabiti sya'ril ras ila muntaha lihyin wa dzaqari tulan. Dari mana? Dari mulai tumbuhnya rambut nih. Ente pakai kopiah, ya. Ente tarik begini. Tarik ke belakang. Nah, ini tempat tumbuh rambut nih. Dari sini adalah batasan wajah. Sampai mana? Sampai sini. Nah, tempat tumbuh
Sunnahnya hanya ini di sini. Kalau wudu, ya, kalau kita wudu, ambil air di atas ini, kucurkan, tangannya dilebarin, masuk ke sini, ini, ya, masuk ke sini, hidungnya. Kalau pesek yang nggak usah ya. Masuk ke sini. Atau takut misalkan make upnya jerawat, aneh udah begitu orang. Kagak bisa, ya harus mengalirkan air, diambil, alir. Kalau dulu kakak pakai copot dulu biar enak. Nah, gini, makanya jalan, ini kan sudah mau beres. Jalan dulu, bersihkan dulu, setelah jalankan, baru tadi. Ini panjang. Wa ardan secara lebar, minal udhun ila udhun, dari kuping ke kuping. Nih, apa namanya cepil? Ini kecil nih. Di sini. Jadi sih kalau ada godeng, bewok atau sejenisnya harus kena. Ya. Kalau sudah sempurna dari ujung panjangnya, lebar, dihitung 1. Tapi kalau misalkan belum, artinya belum dihitung 1 kalau belum sampai, harus sempurna. Kalau ada yang nyempil, atau ada yang nggak kena, ya, paham ya? Paham nanti? Kemudian wasalid basyadain ila mirfaqain. Yang ketiga, membasuh tangan sampai ke mirfaq. Ini kitab dasar, tidak. Kalau taklif khusus biasa taklif khusus malah dijelaskan semuanya apa hukumnya sampai ke atas gitu kan. Biasa. Ketiga, ghusl yadaini ila mirfaqain. Nah, ini namanya mirfaq. Namanya apa itu? Tumit. Kalau tumit kan? Sikut. Doa. Di belakang malah Habib Muhammad benar dah. Nah, ini apa namanya? Sikut. Kan jangan sikut-sikutan. Nah, ini dari sini. Batasnya sampai mana? Sampai sini. Lebihin. Jadi nggak cuma sampai di sini. Kalau ente cuma sampai di sini, takutnya ini masuk. Itu diikat sampai sini. Kayak kalau itu di keran, ini. Kalau itu di keran, dari atas, kita air. Tapi kalau wudunya di bak, ente jadikan tangan ente untuk alat istirahat, ente ngambil wali. Caranya dia begini, dia selalu keluarkan. Selama belum jatuh masih bisa, akan lagi satu bidik ke satu mut, ya kan? Boleh habis satu licin. Jadi air itu kalau madama mutarad didan, selama nasi itu apa mutarad? Apa? Bolak-balik masih di sini belum jatuh, ya masih bisa dihitung untuk berwudu. Ambil dikit bisa dengan ditutup sedikit botol, ya kan? Bisa. Tapi kalau sudah jatuh, berarti air sudah terpakai. Namanya air masuk mila di fardhu taharah. Air yang dipakai untuk fardu-fardunya taharah. Paham ya? Nanti ya. Nah ini jadi lebihkan daripada sikut sini. Makanya Imam Malik sunnah sampai sini. Ya, Malik sunnah sampai sini. Dilebihi. Ada mengatakan sampai sini. Nah, cuma kalau di sini kan apa? Kalau pakai baju begini kan nggak bisa. Ya kan?
Yang keempat, mashu syai'in min basyarat ra's aw sya'rin fi haddihi, yaitu membasuh. Oh, tadi kan mencuci. Kalau ghusul artinya ghusala yaqsulu mengalirkan air. Kalau mashu membasuh. Jadi nggak perlu ente guyur. Cukup dibasuh. Apa? Syai'in min basyarah, sesuatu yang ada dalam kepala, mau itu kulit, aw sya'rin atau rambut, fi haddihi di dalam hadnya, batasannya. Hitungan batasan rambut. Biar ente paham. Ini kalau pakai kopiah bulat, ini kan panjang ke belakang, segini. Rambut. Mau laki mau perempuan. Ya, kopiah bulat tuh kan Nurdin tuh, ya kan? Segini tuh rambut. Kalau yang rambutnya panjang gimana nih, kayak Simenga? Kali gitu ambil dia malas pakai kopiah. Belakangnya dibasuh gitu, sah nggak? Agak sah. Nah itu rambut segini. Ini. Ya, di kalau perempuan misalkan malas pakai kerudung, mau dicopot, tentang punya panjang, belakangan doang itu diputer-puter, nggak sah. Ya, karena bukan batasan rambut. Hatinya itu tadi, ya bulat. Kalau gampang simpelnya, bukan orang pakai kopiah dah, bulat. Itu batasan rambut, batasan kepala. Kalau sudah pada kepala bukan sebut rambut atau kulitnya. Beb, saya nggak punya rambut, botak licin, rontosan nih, kulicin deh banget dah. Udah kagak bakal muncul. Orang juga lewat masih los seru banget. Gimana kulitnya? Ya, kulitnya. Jadi harus paham ya? Yang kelima, al-ghusl rijlaini ma'al ka'bain, yaitu mencuci, mengalirkan air untuk kedua kaki ma'al ka'bain, sampai ke mata kaki. Harus dilebihin, jangan sampai pas mata kaki, ya kan? Dilebihkan dikit, ya, dilebihkan dikit. Yang keenam, tertib ala hadhil kaifiyah, yaitu tertib dengan cara-cara yang barusan. Paham tuh? Paham ya? Nanti ya. Baik.